Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Video kali ini merupakan video perdana saya di channel YouTube. Pada channel ini nantinya akan dibahas berbagai macam teknologi yang pernah saya gunakan selama development aplikasi. Ataupun nanti saya juga akan membuat tutorial berkaitan dengan bahasa pemrograman yang saya gunakan. Ataupun kalau teman-teman ada request untuk membahas teknologi tertentu atau bahasa pemrograman tertentu, silahkan komen. Nanti saya akan coba pilih yang paling memungkinkan. Buat teman-teman yang ingin support channel ini, silahkan melakukan subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notif terbaru dari saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah teknologi yang menurut saya sangat penting untuk seorang programmer tahu ataupun untuk seorang sistem administrator atau DevOps. Teknologi berkaitan dengan virtualisasi yaitu Vagrant. Sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan Vagrant, mungkin lebih baik kita tahu apa itu Vagrant. Kalau dari official websitenya, Vagrant merupakan sebuah tools yang digunakan untuk membangun dan untuk memanage environment virtual machine pada sebuah alur kerja. Jadi buat teman-teman yang akan menggunakan mesin virtual, bisa berupa VirtualBox, VMware, ataupun yang lainnya, Vagrant bisa menjadi sebuah alternatif untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan manage environment virtual machine tersebut. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu virtual machine atau mesin virtual. Kalau dari Wikipedia, mesin virtual adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. Nah, kalau singkatnya mungkin, jadi virtual machine merupakan teknologi yang bisa membuat program komputer ataupun software yang teman-teman biasa pakai, kayak misalkan Microsoft Word ataupun yang lainnya, akan tetapi dia berjalan layaknya seperti sebuah komputer asli. Jadi nantinya dalam sebuah PC ataupun laptop, dia berjalan seakan-akan ada lebih dari satu PC. Arsitekturnya seperti ini. Dalam sebuah hardware, PC ataupun laptop yang sudah diinstal virtual machine monitor bisa berupa VirtualBox ataupun VMware ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa melakukan instalasi beberapa OS. OS itu biasanya Ubuntu, CentOS ataupun yang lainnya. Nah, masing-masing OS tersebut independen, tidak bergantung satu sama lainnya, gitu. Kemudian setelah kita tahu apa itu Vagrant, kemudian virtual machine. Nah, di sini Vagrant posisinya adalah sebagai tools yang digunakan untuk memanage virtual machine tersebut. Nah, jadi dengan Vagrant kita jadi mudah melakukan beberapa konfigurasi yang tadinya sulit kalau misalkan kita langsung menggunakan VirtualBox. Contohnya sharing file. Nah, untuk melakukan sharing file kalau menggunakan Vagrant konfigurasinya jadi sangat mudah. Tinggal melakukan uncommon sebuah komen tertentu ataupun untuk setting IP juga sangat mudah di Vagrant. Nah, di sini jadi Vagrant memudahkan kita untuk memanage dalam menggunakan virtual machine. Kemudian setelah kita tahu mengenai posisi Vagrant dalam memanage virtual machine, selanjutnya sejarah Vagrant. Jadi pada awalnya Vagrant merupakan hanya sebuah proyek sampingan seorang Michael Matsumoto di tahun 2010. Kemudian dirilis versi stabil pertama tahun 2012. Dan kemudian Vagrant dibuat sebuah organisasi ataupun perusahaan yang akan melakukan pengembangan ataupun support secara terus-menerus, yaitu HashiCorp. Oke, itu merupakan pengetahuan dasar berkaitan dengan Vagrant. Kemudian, di mana Vagrant berjalan? Oke, Vagrant berjalan tentunya di
lokal environment kita, atau biasa disebut dengan host OS ataupun di dalam laptop kita. Vagrant merupakan sebuah software yang multiplatform. Jadi kita ada lebih dari satu opsi gitu. Kita memiliki PC ataupun laptop yang beroperating sistem Linux, kita bisa menggunakan, ataupun beroperating sistem Windows, kita pun bisa memakai Vagrant ini, ataupun macOS juga sama. Nah, seperti ini bagan kira-kira tentang Vagrant. Jadi dalam sebuah komputer hanya dengan sebuah command yaitu vagrant up, maka kita akan bisa menyalakan virtual machine gitu. Nah, di dalam virtual machine tersebut sudah terdapat konfigurasi tertentu. Seperti itu. Meskipun Vagrant digunakan untuk memanage virtual machine dalam laptop kita, akan tetapi cara melakukan koneksi dan konfigurasi dan lain sebagainya di virtual machine yang sudah kita bikin itu sama persis seperti ketika kita langsung melakukan manage ataupun koneksi ke server real atau server production. Di sini contohnya kita untuk melakukan koneksi ke dalam virtual machine kita menggunakan SSH. Nah, kalau di Vagrant kita jadi sangat mudah tinggal melakukan command Vagrant SSH. Nah, kemudian kita akan langsung bisa masuk ke dalam operating system yang berada di dalam virtual machine tersebut. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan latar belakang mengapa kita menggunakan Vagrant. Yang pertama, dengan Vagrant kita bisa jadi mudah untuk melakukan konfigurasi terhadap virtual machine ataupun operating system yang diinstal di dalam virtual machine. Hanya dengan sebuah file konfigurasi yang namanya Vagrant file, kita bisa melakukan semua konfigurasi terhadap virtual machine tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari konfigurasi Vagrant file. Oke, seperti ini nama boxnya. Nanti di sini akan ada nama box dari teman-teman yang di teman-teman gunakan. Bisa Ubuntu, CentOS ataupun yang lainnya. Nah, di sini contohnya kalau teman-teman ingin mengassign atau membuat sebuah IP address di virtual machine yang kita bikin, teman-teman tinggal melakukan uncommand ataupun menghapus tanda pagar di Vagrant file seperti ini. Config VM network private network terus kemudian IP. Nah, hanya dengan uncommand ini kita sudah mengassign private network IP ini. IP 192.168.339. Kemudian alasan yang lainnya apa? Mudah untuk melakukan duplikasi virtual machine. Jadi buat teman-teman programmer yang develop sebuah aplikasi tidak sendirian, ada tim ataupun partner yang lainnya, masing-masing tim ataupun partner tidak perlu melakukan konfigurasi juga apabila di awal kita sudah membuat sebuah virtual machine yang sudah dikonfigurasi gitu. Jadi kita tinggal melakukan repackaging. Nah, hasil dari repackaging tersebut berupa box, kita tinggal share dengan tim yang lainnya. Kemudian tim yang lainnya tinggal melakukan Vagrant up, maka dia sudah bisa menyalakan virtual machine yang sama persis seperti yang dibuat pertama kali, seperti itu. Jadi ini akan sangat produktif, akan mengurangi waktu dalam melakukan konfigurasi. Kemudian yang selanjutnya adalah Vagrant dibangun berada pada standar industri teknologi. Jadi meskipun kita menggunakan tools Vagrant, semua konfigurasi, semua operasi yang berada di dalam operating system itu sudah terstandarisasi. Artinya ketika kita melakukan konfigurasi di server production pun mirip seperti yang kita lakukan di server di virtual machine tersebut. Jadi Vagrant sudah bisa berinteraksi dengan software-software yang dibuat oleh raksasa perusahaan IT seperti itu.
Kemudian siapa yang memakai Vagrant? Nah, yang pertama mungkin dia seorang developer ataupun programmer. Jadi seorang programmer itu dia akan membuat sebuah environment di lokal PC-nya sama seperti environment server. Dengan environment yang mirip ataupun sama dengan server, maka development pun akan lebih mudah ataupun akan minim bug seperti itu. Kemudian selanjutnya seorang operator ataupun sistem administrator ataupun kalau sekarang kerennya disebut dengan DevOps gitu. Jadi seorang DevOps dengan Vagrant dia bisa mudah membuat sebuah virtual machine. Kemudian dia bisa melakukan testing script ataupun menjalankan sebuah konfigurasi ataupun melakukan research yang nantinya dia akan implementasikan di server production. Jadi dia tidak coba-coba dulu di production, tapi dia bisa coba-coba di local environment. Nah, hal tersebut bisa mengurangi resiko misalkan di server production sudah ada aplikasi yang berjalan yang dipakai user gitu. Kemudian untuk seorang desainer. Nah, di sini contohnya desainer web application. Jadi dia nggak perlu bikin environment lagi apabila developer sudah bikin. Nah, desainer tinggal bisa melakukan menduplikasi environment yang sudah dibikin oleh developer. Kemudian for everyone. Nah, di sini maksudnya for everyone adalah jadi semua orang dari berbagai macam profesi itu bisa mudah menggunakan Vagrant. Karena apa? Karena komen-komen yang digunakan di Vagrant itu sangat sederhana, nggak ribet gitu. Kemudian kapan kita sudah perlu menggunakan Vagrant? Yang pertama ketika kita mengerjakan project, contohnya web aplikasi, akan tetapi kita menginginkan error ataupun bugs yang minim dari aplikasi yang kita bikin. Nah, seperti kita tahu kalau kita develop di environment yang berbeda antara development environment dan production environment, maka potensi bugs ataupun error ataupun bahkan aplikasi yang kita bikin itu bisa tidak berjalan. Nah, dengan Vagrant ini kita bisa mudah untuk membuat virtual machine yang sama ataupun mirip dengan server production. Nah, dengan environment yang sama, otomatis bugs-nya akan minim gitu. Kemudian alasan selanjutnya ketika tidak memiliki server development. Nah, ini mungkin sebetulnya banyak di perusahaan-perusahaan. Jadi development web aplikasi contohnya langsung di server production. Masalahnya di sini adalah kalau kita langsung development di server production, kalau ada sesuatu ataupun menyenggol aplikasi yang sudah jalan, maka dia akan error. Jadi kurang aman lah kalau kita langsung development di server production. Nah, di sini dengan Vagrant kita bisa membuat server turuannya production di lokal kita. Seperti itu. Kemudian apabila kita memiliki OS yang berbeda dengan OS server tempat berjalan kode. Nah, ini sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan Vagrant kita bisa membuat environment yang mirip dengan environment server production. Meskipun kita laptopnya menggunakan OS yang tim programmernya berbeda-beda gitu. Nah, dengan Vagrant kita bisa membuat virtual machine yang environment-nya sama dengan production. Nah, seperti itu. Kemudian untuk melakukan simulasi penerapan suatu konfigurasi. Nah, ini mungkin dilakukan oleh seorang sistem administrator ataupun DevOps ketika dia ingin implementasi sebuah konfigurasi ataupun software otomatisasi tertentu. Nah, dia bisa melakukan research tersebut di local environment-nya dia. Nah, dengan virtual machine dan Vagrant bisa lebih menghemat biaya karena tidak perlu beli server VPS contohnya untuk melakukan research. Oke, mungkin untuk pengenalan awal berkaitan dengan Vagrant sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara instalasi Vagrant, kemudian mungkin komen-komen
basic berkaitan dengan Fakran. Oke, buat teman-teman, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih.